kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan, ketakutanku sirna. Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalam ku selalu, Kau Kuasa-Mu tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalam ku selalu, Kau perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalam ku Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalam ku selalu. Perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalam ku selalu. Shalom semua anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar jemaat Tuhan GLC yang ada di KK, Papar, Dandun, di Pitas, dan dimanapun ahli keluarga kita berada. Doa saya adalah Tuhan Yesus sentiasa menjaga dan memelihara kita. Ya, mari pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulakan dengan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami dapat mengadakan ibadah online. Tutup bungkus setiap pribadi kami, juga anak-anak Tuhan, jemaat, dimanapun mereka berada, dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau melindungi setiap keluarga kami, setiap jemaat LGLC, maupun setiap hamba-hamba Tuhan yang lain, ahli keluarga kami, adik-beradik kami juga Tuhan, keluarga-keluarga yang lain. Tuhan memberkati, melindungi, memelihara kami. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Mari pada saat ini kita melihat Alkitab kita, yaitu yang diambil daripada Perjanjian Baru, surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ya. 2 Timotius pasal keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Kita membaca bersama-sama. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat kelima, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dimakaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan. Nah, apa yang kita bacakan tadi ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Pada saat itu, Rasul Paulus sedang berada dalam penjara di kota Roma. Dia hanya menanti hukuman mati daripada pemerintah Roma, ya. Sebab itu, dia menulis surat ini adalah yang terakhir bagi memberikan dorongan, kekuatan kepada anak muridnya ataupun anak rohaninya, Timotius. Maka kita juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah harus mendengarkan apa yang dikatakan melalui surat ini. Nah, kita melihat, kadang-kadang kita melihat di TV ataupun melihat di dalam mana-mana sukan larian. Ketika kita melihat seorang atlet, ya, seorang pelari jarak jauh, maraton, dia akan berlari dari desa ke desa, dari satu tempat ke satu tempat, berlari, berjalan sampai menuju kepada gol kemenangan, yaitu garis yang ujung, garis finish, garis akhir. Nah, kalau kita melihat mereka ini yang berlari dalam keadaan yang panas terik matahari,
hujan dan sebagainya, mereka tetap bergerak, terus berjalan, melangkah sampai berlari. Ya, kalau kita melihat orang-orang atlet ini yang melakukan larian maraton, apa yang kita boleh bayangkan keadaan diri orang itu semasa dia di dalam larian maraton itu? Kalau kita melihat, tentu kita akan melihat mereka akan mulai merasa dahaga, merasa haus. Mereka perlukan air ya untuk kekuatan, dan mereka akan semakin jauh mereka melangkah berlari, terasa badan begitu penat, letih sekali, merasa panas, dan tenaga akan berkurangan. Malah pernafasan juga semakin berkurang ya, dan anggota tubuh semakin lemah, dan mereka mulai kekurangan tenaga, dan mereka rasa haus, kering, tekak dan sebagainya, dan merasa kesakitan di dalam tubuh. Saudara, kehidupan kekristenan ini adalah seperti seorang atlet, yaitu pelari maraton yang jauh ya. Sekarang ini sebenarnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan sedang berlari di dalam perlombaan iman, dalam panggilan surgawi Tuhan. Dalam perlombaan iman ini kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita akan terus menerus berusaha maju di depan, fokus ke depan, mengikuti Tuhan Yesus, melakukan pekerjaannya. Banyak halangan, banyak tantangan, kita kena melangkah terus pergi ke depan. Jangan pernah berhenti. Inilah perlombaan iman, larian maraton bagi kita saat ini ya. Jadi di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan di sini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini adalah dalam pertandingan larian, harus menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang bukan yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang-orang yang berlari ahli sukan untuk dunia, mereka memang mendapatkan satu piala ataupun mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal. Amin. Sebab itu Alkitab mengibaratkan kehidupan Kristen, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan firman-Nya adalah sebagai seorang atlet ya, yang sedang bertanding. Kita sedang bertanding sebagai pelari maraton yang sedang berlari ya. Kita sedang berlari, dan yang bukan sedang nyenyak, tidur, melihat TV dan main game dan sebagainya. Kehidupan kerohanian kita, kehidupan kita sebagai orang percaya sedang berlomba di dalam perlombaan iman sebagai atlet maraton, larian yang jarak jauh ya. Sebab itu dikatakan di sini, Paulus sedang menderita bahwa pelayanannya akan berakhir. Dia berada di dalam kota Roma di penjara dan sedang menulis surat ini kepada anak rohaninya Timotius yang berada di Efesus. Dan semua orang Kristen yang sudah percaya dan diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita diwajibkan seharusnya menyelesaikan pertandingan sampai garis finish, yaitu garis akhir dalam kehidupan kekristenan ataupun kerohanian kita sementara berada di dunia ini ya. Tujuan kita berlari di dalam perlombaan iman ini adalah untuk mencapai garis finish atau garis akhir
dan kita harus berhasil memenangi pertandingan di dalam peperangan rohani, peperangan iman ini. Jangan kalah ya dengan apapun situasi atau kondisi yang kita sedang hadapi. Kita harus bergerak terus maju ke hadapan di dalam larian, di dalam perlombaan iman ini. Jangan pernah berhenti mengikuti Yesus terus menerus. Di dalam konteks firman Tuhan ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga 8. Apakah perkara ataupun apakah perkara penting ya yang perlu kita jauhi, yang perlu kita perhatikan, dan apakah perkara atau nasihat yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita seharian, ataupun apakah yang harus kita praktikkan di dalam kehidupan kekristenan kita melalui konteks firman Tuhan ini yang 2 Timotius pasal 4 ini. Nah, kita harus perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus ini kepada anak rohaninya, juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan, di mana kita harus menyelesaikan pertandingan yang sedang berlangsung sampai garis akhir. Kita berhadapan peperangan rohani senantiasa, sebab kita masih berada di muka bumi ini. Jadi apa yang perlu kita jauhi, apa yang perlu kita praktikkan, apa yang kita perlu realisasikan di dalam kehidupan kita sesuai dengan konteks firman Tuhan ini. Yang pertama adalah beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan atau berita baik kepada setiap orang. Baik atau tidak baik, waktunya. Beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik, waktunya. Di dalam ayat 1 hingga yang kelima, Paulus menyatakan di sini memberitakan kebenaran firman Tuhan merupakan perintah agung daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan inti Injil itu sendiri adalah kita beritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, akan memperolehi kehidupan yang kekal apabila dia hidup di dalam firman Tuhan. Sebab itu, mengapa kita harus memberitakan firman Tuhan ini? Kenapa ianya sangat penting kita lakukan, memberitakan firman Tuhan? Kenapa penting kita mau bersaksi tentang kasih Yesus kepada orang lain? Memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang penyelamatan karya Yesus di atas kayu salib. Mengapa kita harus memberitakan firman Tuhan ini kepada orang lain? Sebab yang nyata adalah sebab surga itu nyata, neraka itu pun nyata. Bukan cerita yang dongeng, ya. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 11 mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi segala perbuatan manusia yang baik atau yang jahat akan dibawa ke pengadilan takhta Tuhan Yesus nanti, akan diadili. Tentu kita harus memberitakan Injil, memberitakan berita firman Tuhan ini kepada semua orang, supaya mereka percaya dan bertobat, diselamatkan. Sebab penghakiman itu, penghukuman itu ada. Nah, dalam Injil Matius pasal yang 16 ayat 27, Yesus juga berkata bahwa pada waktu itu Yesus akan datang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada waktu itu Ia akan datang membalas setiap orang menurut perbuatan. Menurut perbuatan manusia kita dihakimi oleh hakim yang adil, Yesus Kristus. Juga di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12, firman Allah berkata,
Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lagi-lagi perbuatan. Tentu kita harus bersaksi tentang kasih Yesus dan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain supaya mereka percaya dan diselamatkan. Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang 12, 14, 15 semuanya ada juga menyatakan, dikatakan bahwa aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Aku lalu dibuka kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Segala tindak tanduk manusia, pikiran, hati, perbuatan sudah dicatatkan. Ya, bab itu kalau seseorang belum percaya Tuhan Yesus dan tidak minta pengampunan, apabila dia mati, dia akan mati di dalam dosanya. Dan semua itu akan dihakimi oleh Tuhan Yesus nanti. Lalu dikatakan lagi, ayat yang 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Itu kematian yang kedua bagi orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak kasih Yesus, atau yang percaya kepada Yesus dan firman-Nya namun meninggalkan. Setengah jalan mereka berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyelesaikan larian iman itu, larian maraton itu. Mereka tidak menyelesaikan pertandingan larian sampai ke garis penamat. Setengah jalan mereka murtad, mereka meninggalkan Yesus dan firman-Nya. Jadi firman Tuhan berkata mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dalam ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nama orang yang tidak dicatatkan di dalam kitab kehidupan, maka mereka juga dilemparkan ke dalam lautan api itu, tempat kematian yang kedua. Sebab itu saudara, sangat-sangat penting kita memberitakan firman yang benar menurut Alkitab, bersaksi tentang kasih Yesus, menyatakan tentang kematian kebangkitan Yesus, memberitakan firman Allah kepada semua orang, ahli keluarga kita, saudara mara kita, dan bangsa-bangsa yang lain. Apabila mereka percaya kepada Yesus dengan segenap hati, mereka memperoleh pengampunan dan keselamatan. Tuhan itu baik, amin. Paulus menegaskan dengan sungguh-sungguh, dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Maksudnya apabila kita memberitakan firman, menyaksikan tentang kasih Yesus, jangan kita ikut mood baik kita berita, emosi kita tidak stabil, kita malas memberitakan firman Tuhan, ya. Dan juga orang yang mengikut keadaan, kondisi. Kalau keadaan dia bahagia, dia merasa happy, dia senang untuk melayani Tuhan, senang untuk memberitakan Injil, senang bersaksi. Tapi kalau ada masalah, dia tidak akan memberitakan lagi. Dia mulai mengundurkan diri daripada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, asalkan hati kita rela dan ada kerinduan, ya, untuk dipakai Tuhan, maka Roh Kudus Allah akan memakai kita, mengurapi kita secara khusus, memberikan kita kuasa untuk memberitakan firman dan juga bersaksi dalam nama Yesus. Amin. Sebab itu dikatakan di sini juga, ibu-ibu di rumah pun boleh kita mengkongsikan firman Tuhan, bersaksi kepada teman-teman, saudara-saudara ahli keluarga yang lain. Mungkin menggunakan telepon ataupun handphone, WhatsApp, dan apa-apa kegunaan multimedia untuk memberitakan kasih Yesus kepada orang lain. Tidak terbatas, ya.
Tuhan itu sangat kreatif, Dia boleh pakai kita dengan banyak cara. Ya, tidak usah kita menunggu saya selesaikan sekolah Alkitab baru memberitakan firman, baru bersaksi. Saudara, firman Tuhan itu kita boleh baca di dalam Alkitab, kita boleh dengar dan kita boleh belajar sendiri. Tuhan menguatkan, mengajarkan kita. Dan apabila orang itu dipanggil secara khusus untuk belajar dan memperdalamkan lagi dalam sekolah Alkitab, itu pun jauh lebih baik. Tetapi bukan itu satu-satunya. Tuhan boleh pakai siapapun, dimanapun, pribadi-pribadi anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman dan bersaksi tentang kebaikan dan kasih Yesus. Jangan kita batasi pekerjaan Roh Kudus, ya. Kita perlu belajar gitu. Sebab itu dikatakan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Ini tadi kita membaca di dalam surat Timotius tadi, dikatakan di sana kita harus akan datang orang tidak dapat lagi menerima nasihat atau ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpul guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga. Mereka mau orang yang mengajar mereka, orang yang memberitakan firman Tuhan yang tentang kemakmuran, tentang berkat, tentang mukjizat. Itu pusing-pusing. Tidak dinyatakan, tidak ditegur tentang dosa, tentang pertobatan, ya, tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tekankan semua itu supaya orang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan ikut Yesus dan hidup dalam firman-Nya. Ya, kalau kita asyik memberitakan tentang kemakmuran, kekayaan, kemakmuran, kesembuhan, mukjizat, bagaimana orang yang gila kepada kekayaan, dia tidak akan bertobat. Dia hanya kejar berkat, tetapi tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Ya, sebab itu kebanyakan mereka akan bila mendengarkan firman Tuhan yang menempelak dosa mereka, mereka akan memalingkan telinga, tidak mau dengar. Mereka tidak mau disinggung dosa-dosa mereka. Mereka tidak mau ditegur. Nah, ini yang harus kita beritakan dengan terus terang di dalam kasih pada Tuhan dan juga kepada jiwa-jiwa yang sedang kita layani. Sebab itu, pengkhotbah yang benar-benar ataupun pengajar ataupun yang memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain yang sungguh-sungguh tidak kompromi kepada dunia dan dosa, pasti dikritik, pasti dihakimi, pasti dituduh dan dikatakan yang tidak baik. Tapi itu tidak mengapa, kita teruskan saja. Sebab upah kita tersedia di dalam kerajaan surga. Kita membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bukan kita membawa mereka untuk masuk dalam lautan api. Sebab itu tidak mengapa kalau orang mengkritik, menghakimi, menuduh, tidak apa-apa. Teruskan memberitakan firman seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Kita melihat bagaimana kehidupan mereka penuh dengan penolakan. Mereka dikritik, mereka dihakimi, mereka didera, malah dibunuh. Tapi mereka tidak berhenti untuk memberitakan firman Tuhan, tidak pernah berhenti bersaksi tentang kasih Yesus kepada orang-orang. Nah, demi perbuatan mereka yang taat setia melakukan firman Tuhan, sehingga mereka mau menyelesaikan larian maraton ini sampai garis penamat perlombaan iman. Mereka harus selesaikan, mereka akhiri sampai nafas yang terakhir. Namun itu tidak menakutkan mereka, ya, sebab ada upah, mahkota kemuliaan telah tersedia bagi orang yang percaya, yang telah menyelesaikan larian ini sampai garis finish. Amin. Juga dikatakan di sini di dalam ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam masa kita memberitakan firman, dalam masa kita bersaksi, mengajar dan kita mengkongsikan kasih Yesus kepada orang lain, kita dikatakan harus menguasai diri dalam segala hal. Sabarlah menderita
Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Setiap kita yang sudah diampuni dosa, yang ditebus dosa kita, apakah kita orang yang muda, pemudi-pemudi, pemuda-pemuda, atau orang-orang dewasa, kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan firman, memberitakan tentang kasih Yesus kepada orang lain. Dengan cara yang cukup sederhana, Roh Kudus bekerja dan menjamah hati orang itu dan bertobat, percaya Yesus dan diselamatkan. Ya, bab itu dalam masa kita memberitakan firman Tuhan atau bersaksi, kita boleh dan harus menguasai diri. Ya, jangan terlalu emosi sehingga berlakunya satu pertengkaran, perdebatan, dan perselisihan faham, dan tuduh menuduh dan menghakimi. Ajaran mereka salah, ajaran kami yang benar. Ajaran mereka tidak bertepat, kami yang lebih tepat. Jangan kita cepat-cepat menuduh dan menghakimi pengajaran ataupun gereja-gereja yang lain. Ya, kita harus mendukung mereka di dalam doa, sebab mereka adalah satu tim, sepelayanan, seperjuangan kita. Ya, kita harus terus berlomba di dalam perlombaan iman masing-masing kita. Ya, sebab itu dikatakan juga di sini, apabila timbulnya masalah dan perselisihan maupun perselisihan dalam rumah tangga, di dalam ahli keluarga, adik beradik, maupun di dalam dengan teman-teman, kawan-kawan, ada masalah yang timbul, mungkin juga timbul sakit penyakit, kekurangan, dan kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Saudara, jangan berhenti percaya Yesus. Jangan berhenti berdoa lebih banyak. Jangan berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berhenti membaca Alkitab, merenungkan firman Allah setiap hari. Mungkin sebelum kita tidur kita ambil waktu untuk membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Jangan berhenti untuk menyatakan kasih Yesus kepada orang lain. Terus berlari menyelesaikan sampai garis akhir, sampai nafas kita berhenti. Kita terus melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita ini. Jangan berhenti melakukan perbuatan yang baik hanya karena kita menghadapi masalah, tuduhan, dihakimi, ataupun dianiaya, ataupun mungkin kita dipukul, ataupun kita dihina. Jangan berhenti. Teruskan larian maraton itu. Teruskan peperangan iman ini. Karena jiwa-jiwa perlu diselamatkan. Selagi kita ada nafas, selagi kita boleh bergerak, selagi kita boleh bercakap, kita boleh berjalan, nyatakan pekerjaan Tuhan, lakukan itu dalam hidup kita. Bibir kita menyatakan tentang kasih Yesus kepada orang lain. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan give up, jangan putus asa, jangan cepat tawar hati, kecewa karena seseorang. Teruskan. Semakin kita menghadapi tantangan, semakin kita menghadapi pelbagai tuduhan, kritikan, penghinaan dan sebagainya, semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak bersyukur, semakin kita banyak menyembah Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, mukjizat Tuhan pasti terjadi. Kita melihat kuasa Allah di tengah-tengah penganiayaan. Nyata itu dalam kehidupan kita, keluarga kita. Lalu kita menghadapi tantangan, sakit penyakit, kekurangan dan sebagainya. Itu bukan alasan untuk kita berhenti melayani Tuhan. Itu bukan alasan untuk kita berhenti berdoa, bersyukur, memuji Tuhan. Lebih banyak berdoa di akhir zaman ini. Lebih banyak sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, membaca firman, dekatkan diri, cari wajah Tuhan, doa terus. Jangan berhenti di tengah jalan.
perjuangan kita belum selesai lagi. Terus fokus kepada panggilan surgawi, fokus kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Minggu lalu kita telah mendengarkan tentang apa yang berlaku kepada Raja Asa yang memerintah Israel di bagian selatan, di mana ada dua suku, Yehuda dan juga Benyamin. Sementara Israel bahagian utara, di sana terdapat 10 suku bangsa Israel. Sudah terpecah bagi dua. Di utara 10 suku bangsa Israel dan di selatan 2 suku. Itu dipanggil Yehuda. Ibu kota mereka adalah di Yehuda, Yerusalem. Sementara di utara ibu kota mereka adalah Samaria. Nah, kita melihat apa yang berlaku kepada Raja Asa. Kita imbas sebentar. Dalam 2 Tawarik pasal 15. Dalam pasal 15, Asa begitu sangat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Siapa rakyat yang tidak ikut mencari Tuhan akan dihukum mati. Dalam pasal yang ke-15, Raja Asa begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi masuk pemerintahan ke-36, dalam pasal yang ke-16, Raja Asa mulai berhenti menyembah Tuhan, berhenti minta pertolongan daripada Tuhan, berhenti menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketakutan, kebimbangan atas serangan pemerintah di utara. Lalu Asa mencari pertolongan kepada bangsa asing yang tidak mengenal Allah, Raja Aram, untuk menyerang saudaranya yang ada di utara. Akhirnya walaupun Tuhan mengutus hambanya Nabi Hanani menegur, memberi nasihat, peringatan pada Raja Asa supaya dia berbalik kembali kepada larian imannya itu, dia jalur yang benar. Namun dia tidak mendengarkan nasihat dan teguran, dia marah. Tidak suka orang menegur dan nasihat kepada dia. Dia suruh orang penjarakan nabi ini, Nabi Hanani, masukkan dalam penjara. Akibatnya, Asa mengidap penyakit di bagian kakinya. Dan semakin teruk dan menjadi parah. Kesempatan dia mencari Tuhan, kembali bertobat, tetapi dia mengeraskan hati. Dia mencari perubatan melalui dokter-dokter pakar yang dianggap jauh lebih hebat daripada Tuhan Allah yang disembah oleh nenek moyang. Akhirnya Asa mati di dalam dosanya dan tidak sempat bertobat. Raja Asa tidak menyelesaikan pertandingan larian maraton dia sampai garis akhir untuk ikut percaya kepada Allah. Dia berhenti tengah jalan, tidak percaya Tuhan karena masalah, ketakutan dan kebimbangan. Demikian juga dengan raja-raja yang sebelumnya. Raja di bahagian Yehuda selatan, yaitu Raja Rehabim, anak kepada Raja Salomo. Raja Rehabim, anak kepada Raja Salomo ini, Salomo membuatkan bait Allah untuk penyembahan orang-orang Yahudi, orang Israel. Tapi anaknya mulai berhenti menyembah Tuhan, mulai berhenti mencari Tuhan, mulai meninggalkan penyembahan yang benar, mulai menyembah dan membuatkan berhala-berhala untuk disembah, dan membuatkan kuil-kuil, dan membuatkan berhala-berhala tempat pembakaran korban di atas-atas bukit. Ya, dia melakukan dosa. Setiap tempat-tempat
tempat itu dibuatkannya tugu-tugu dan tiang-tiang untuk pengorbanan untuk berhala-berhala. Dia melakukan ini. Dan pada waktu Raja Rehabim melakukan dosa dan sibuk dengan hal-hal politik dan pemerintahannya di dunia ini, menganggap lebih kuat kukuh pemerintah, dan pada waktu itulah Tuhan mengutus hambanya, seorang Nabi Semaya, berjumpa dengan Raja Rehabim bersama dengan pegawai-pegawai politiknya di kota Yerusalem. Dan Nabi Semaya memberikan teguran, peringatan, supaya mereka harus bertobat kembali kepada jalur yang benar, meneruskan larian iman, menyembah kepada Allah yang benar, sampai garis penamat. Mendengarkan ini, syukur Raja Rehabim dan ahli-ahli politiknya ini, pegawai-pegawainya, mulai merendahkan diri dan minta pertolongan, dan mereka mengaku ya Tuhan itu yang memang Tuhan yang benar, Tuhan nenek moyang mereka. Dan namun akibat daripada apa yang dosa mereka lakukan, raja daripada Mesir datang menyerang kota Yerusalem. Raja silap menyerang Yerusalem, dan semua emas-emas dan milik kepunyaan Raja Salomo, perisai-perisai emas telah dirampas. Inilah akibatnya. Mereka meninggalkan jalur yang benar. Mereka tidak meneruskan perlombaan iman ini sampai garis penamat. Mereka berhenti sebentar buat dosa, seronok dengan dosa. Perlu ditegur dan diperingatkan. Demikian juga sementara berlaku ini, pemerintahan kerajaan Israel di bahagian utara, 10 suku bangsa Israel yang ada di utara, yang diperintahkan oleh Raja Yerobeam. Yerobeam terlalu sibuk juga dengan hal-hal politik, urusan politik, dan meninggalkan Tuhan, berhenti menyembah Tuhan, berhenti mendengar hukum-hukum perintah Tuhan. Dia tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Malah dia membuatkan satu undang-undang cara penyembahan. Dia membuatkan 2 ekor anak lembu emas. 2 anak lembu emas yang diperbuat daripada emas. Satu diletakkan di Betel, di daerah Betel, dan satu diletakkan di daerah Dan. Dan dia memerintahkan seluruh rakyat, jangan lagi menyembah mencari Tuhan di selatan, di Yerusalem. Tetapi di sini sudah ada Tuhan, katanya. Bakar korban di bukit-bukit, di tempat-tempat korban-korban diberikan kepada anak-anak lembu emas itu. Ini yang dilakukan Raja Yerobeam ini. Dia menukarkan penyembahan yang benar kepada penyembahan berhala dan kepada setan-setan, roh-roh jahat. Menyuruh rakyatnya semua menyembah kepada anak lembu jantan ini yang diperbuat daripada emas. Ini yang mereka lakukan. Dan raja juga memilih imam-imam daripada rakyat yang biasa menurut kehendak dia sendiri, bukan daripada Bani Lewi. Tapi dia memilih supaya arahan itu daripada dia. Nah, apa yang dikatakan di sini? Pada waktu dia membuatkan hari raya untuk membakar korban anak lembu jantan ini, berhala-berhala ini, orang berkumpul. Dan dia sendiri naik di tangga mezbah untuk bakar korban kepada berhala ini. Maka Tuhan mengutus seorang hamba Allah, abdi Allah, untuk menegur supaya Raja Rehobeam ini bertobat, kembali kepada
kebenaran Allah. Waktu dia menegur dan dia katakan bahwa nanti dia bilang mukjizat terjadi. Apa mukjizatnya? Dia katakan kalau kamu teruskan begini, mezbah berhala, mezbah yang kamu sedang buat ini akan pecah dan habuknya jatuh di kepala kamu. Dan Raja Yerobeam tidak mau mendengarkan nasihat dan teguran ini. Dia marah. Dia tunjuk, tangkap orang ini, tangkap dia. Pada waktu dia tunjuk, tangan dia tidak boleh balik, sakit, menjadi kejam. Dia tunjuk dan dia mulai berunding dengan abdi Allah itu supaya memberikan pertolongan kepada dia, seperti kita doa kesembuhan kepada orang. Dia tunjuk begini dan dia boleh membagikan rasuah, tapi hamba Tuhan itu tidak setuju. Walaupun dalam keadaan begitu, Yerobeam tetap tidak bertobat. Dia tetap mengandalkan kekuatan diri dia sendiri sebab dia merasa pemerintahan politiknya di bahagian utara itu sudah cukup kuat dan kukuh. Tidak ada yang boleh menentang dia lagi. Dan dia juga mati di dalam dosanya. Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Yang kedua, selesaikan pertandingan sampai garis akhir. Inilah yang Rasul Paulus katakan. Nasihatkan, peringatkan kepada anak rohaninya Timotius dan juga kita orang percaya. Kita harus selesaikan pertandingan iman kita sampai selesai. Larian maraton. Inilah kehidupan orang Kristen. Larian maraton, bukan yang jarak dekat tapi jarak jauh. Sampai garis penemat tetap kita melakukan perintah Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup di dalam perbuatan yang baik. Ya, sebab itu walaupun kita mengalami siksaan, kesakitan, kekurangan, penderitaan, larian itu diteruskan. Kehidupan kekristenan kita diteruskan. Bersaksi, memberitakan firman, membawa orang percaya kepada Tuhan, membantu orang di dalam kebajikan dan sebagainya diteruskan. Sebab perjuangan kita belum selesai. Larian kita belum selesai. Kita masih berlari di dalam kerohanian iman kita. Sebab itulah di dalam ayat yang ke-8 Paulus juga berkata di sini bahwa sekarang telah tersedia mahkota kebenaran bagiku dari hakim yang adil, juga kepada semua orang merindukan kedatangan Yesus Kristus, mengangkat orang-orang benar yang telah menyelesaikan panggilan surgawi di dalam peperangan iman. Ya, kita tetap bertahan dan berlari dalam larian maraton rohani ini. Sebab itu Paulus berjuang untuk menyelesaikan peperangan iman sampai dia dibunuh. Dia tidak berhenti menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Dia tidak berhenti menyatakan firman Tuhan. Dia tidak berhenti menyatakan kepada orang-orang yang membenci dan menentang dia, yang menuduh dia, bahwa Tuhan itu baik. Sebab itu, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah diselamatkan, kita jangan berhenti di dalam larian maraton kekristenan kita ini. Kita harus terus berjuang, terus menyelesaikan pertandingan larian ini sampai garis finish, sampai garis akhir, sampai nafas yang terakhir. Kita tetap setia ikut Tuhan, setia berdoa, memuji menyembah Tuhan, setia memberitakan firman, setia bersaksi tentang kebaikan dan kasih Yesus kepada orang lain, kepada keluarga kita, setia melakukan perbuatan yang baik walaupun kita menghadapi tantangan. Apa yang kita melihat di sini di dalam Alkitab, dalam kisah, di dalam sejarah bangsa Israel, satu bahagian orang menghadapi masalah, kesakitan, ketakutan, kebimbangan, lalu berhenti mencari Tuhan, lalu berhenti menyembah Tuhan, lalu berhenti berdoa kepada Tuhan, lalu berhenti untuk percaya kepada hukum atau firman Allah. Karena masalah, karena ketakutan, karena kesakitan, kekurangan, kebimbangan.
Di satu pihak, karena hidupnya mulai berkembang, mulai berhasil, mulai sukses, mulai menganggap diri dia sudah lebih high class daripada orang lain, mulai menjadi merasa pemerintah ataupun pelayanan lebih hebat, kukuh begitu, mulai menjadi sombong, lalu meninggalkan jalan yang benar, meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, meninggalkan Allah yang benar, meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan penyembahan dan doa kepada Tuhan. Saudara, dalam keadaan kita terjepit sekalipun, dalam keadaan kita sukses dan berhasil pun, tetap teruskan larian iman kita ini, larian maraton kita ini, jangka jarak jauh. Kita harus menyelesaikan pertandingan iman ini sampai garis finish, sampai garis tamat, sampai nafas kita berhenti. Tetap setia mengikuti Tuhan, tetap memberitakan firman Allah, tetap bersaksi dan melakukan perbuatan yang baik pada keluarga, kepada gereja, kepada orang lain. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita terus belajar firman Tuhan dan mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi pendengar, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Tanamkan dalam hidup kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tolong kami Roh Kudus, bawa kami terus berlari di dalam larian maraton iman ini, supaya kami meneruskan, menyelesaikan pertandingan iman ini sampai garis yang finish, sampai garis akhir, sampai nafas terakhir. Kami tetap setia mengikuti Tuhan dan melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap jemaat GLC dimanapun mereka berada, ahli keluarga kami, saudara mara kami, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.